Selamat datang di program Finance and Accounting for Non-Financial Manager Batch 2 tahun 2026 Erlangga Executive Education Center. Di malam ini yaitu sesi 3 dengan topik akuntansi biaya. Bersama saya, Felicia selaku moderator yang akan memandu Bapak Ibu dalam berjalannya kelas pada malam hari ini. Bapak Ibu, pelatihan akan dilaksanakan sampai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, mengenai absensi akan dikirimkan melalui chat Zoom sehingga Bapak Ibu mohon tetap memperhatikan pelatihan dari awal, pertengahan, dan juga akhir. Adapun pemateri hebat kita pada malam hari ini adalah Dr. Kusnul Prasetyo SA, MM, AKCA adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, tepatnya di program studi akuntansi. Jadi beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gajah Mada dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi di tahun 2003. Masih di universitas yang sama, gelar Magister Manajemen pun berhasil dicapai di tahun 2006. Dan juga selain berprofesi sebagai dosen, Dr. Kusnul Prasetyo juga seorang konsultan profesional yang seringkali diundang untuk menghadiri acara sosialisasi, bimbingan, ataupun pendidikan eksekutif di bidang manajemen dan juga keuangan. Sebagai salah satu pelaku di bidang pendidikan ekonomi di Indonesia, Bapak Kusnul Prasetyo ini tergabung dalam beberapa lembaga asosiasi seperti The Institute of Certified Management Accountant, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISAI Surabaya, dan Ikatan Akuntansi Indonesia IAI Surabaya. Beliau juga mengajar program reguler Finance and Accounting for Non-Financial Manager di Erlangga Executive Education Center saat ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu juga, monggo Pak Kusnul, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Felicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali saya bisa hadir di depan Bapak Ibu walaupun ketemunya hanya via Zoom ya, via layar ya Bapak Ibu semua. Oke, baik. Saya ingin sedikit menyapa terlebih dahulu, setidaknya kemudian dari sisi ya, dari sisi instansi Bapak Ibu, tempat bekerja Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada dua dari Trans Property Management, ada Bu Angelina dan Pak Devan, ada dari Waskita Beton Precast, ada Pak Rizky, kemudian ada dari PT Hutama Handris Indonesia, Pak Agus Rahman Alamsyah. Selamat malam Bapak. Kemudian ada dari PT Gaya Fasana Samana, Pak Sarasyati Aningkusuma. Nah, ini dari yang keenam ini saya tidak tahu instansinya. Selamat malam Pak Rizky Arjuna. Terus kemudian ada dari PT Palma Prima Plantation, Pak Wahyu Rahman. Maaf kalau kemudian nanti saya salah dari sisi menyebutkan gender ya Bapak Ibu. Ada dari Udi Gemini Box, Bu Leni, ada dari Tetaji Batik, Bu Gita, ada dari PT Mitra Teh Ausquad, Bu Nasyatul Ula, dari Yayasan Pemuda Jaya Sejahtera, Bu Novi, terus ada dari PT Hindria Indah, Bu Rizka, ada dari PT Telkom Data Ekosistem, Bu Pak Seto Febriantoro. Ini lumayan kemudian ya, apa namanya beragam. Ya, dari PT Multi Bintang Abadi, mudah-mudahan saya benar ini, Pak Andita Dwi atau Ibu ya. Terus ada dari ITS, dari tetangga universitas. Ada Bu Kiki Novitasari, dari Insan Citra Prima Sejahtera, Pak Gandhi Alif, terus dari PT Dana Reksa, Alhamdulillah ada dari Dana Reksa juga, Muhammad Anang Jazuli, terus kemudian dari Kusuma Megah Perdana, Bu Jacqueline Tomo. Terus kemudian ada dua yang instansinya juga tidak ada, Pak Satria Riawan dan Pak Muhammad Idham. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali saya bisa hadir, saya bisa kenalan dengan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Oke, baik.
sebelumnya saya memberikan materi ya, Bapak Ibu. Saya ingin dikit memberikan disclaimer gitu ya. Walaupun kemudian tadi saya disebutkan sebagai eh, pengajar, staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan juga kemudian punya pengalaman sebagai konsultan. Terus terang, yang memiliki pengalaman lebih banyak saya yakin adalah mereka yang ada di industri, alias Bapak Ibu semua. Nah, saya sendiri kan kemudian pengajar. Ini artinya kemudian mungkin kelebihan saya adalah dari sisi penguasaan konsep, dari sisi penguasaan ilmu teori gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu kemudian nanti ingin sharing, ingin kemudian memberikan apa namanya ya, memberikan insight, saya sangat sangat welcome sekali ya Bapak Ibu. Silahkan kemudian kalau saya dipotong di tengah-tengah ataupun kemudian kalaupun ada pertanyaan selama saya memberikan materi, saya persilahkan dengan sangat apa namanya, saya sangat sangat terima ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja materi pada malam hari ini. Bentar, saya sudah buka tadi, tinggal saya tayangkan saja. Apakah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah, Sudah Pak. terlihat, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi begini Bapak Ibu, Eh, kebetulan keterlibatan saya biasanya di beberapa lembaga yang kemudian meminta saya sebagai tenaga ahli atau konsultan itu biasanya meminta saya sebagai ahli eh, costing ya, ahli biaya. Sehingga kemudian karena apa? Karena ini kemudian sejalan selaras dengan yang saya ajarkan di kelas saya, penguasaan konsep, penguasaan teorinya juga ada di sini. Dan inilah yang kemudian saya ingin share pada malam hari ini. Jadi kita akan kemudian belajar atau mengenali Bapak Ibu, mungkin bagi yang pernah terpapar akuntansi atau terpapar dunia keuangan, mungkin akuntansi biaya, nama lainnya dari cost accounting ini juga pernah Bapak Ibu terpapar, sehingga ya anggap saja ini sebagai suatu review ya Bapak Ibu. Jadi judul materi pada malam hari ini adalah cost accounting for non-financial manager. Jadi outline dari yang akan kita bahas. Jadi begini, akuntansi biaya sendiri kalau di kelas, Bapak Ibu itu dipelajari dalam satu semester 14 pertemuan. Tapi kemudian karena ini kita rangkum menjadi satu pertemuan saja, saya hanya akan memberikan hal-hal yang sifatnya basic ya Bapak Ibu. Kita akan kenalan dengan cost accounting, jadi kita akan mulai dari introduction to cost accounting, kurang lebih seperti apa gambaran besarnya. Terus kemudian kita akan membahas mengenai konsep dasarnya. Kenapa kok kemudian akuntan menghitung biaya, baik biaya produk maupun biaya apapun yang menjadi perhatian manajemen, itu kok seperti itu. Ya, kita akan belajar mengenai konsep dasarnya dan klasifikasi biayanya. Terakhir, kemudian ada satu alat yang cukup powerful, tetapi terus terang begini, Bapak Ibu. Terus terang kemudian agak sedikit jarang diimplementasi, digunakan secara real. Kenapa seperti itu? Mungkin nanti saya akan ceritakan kenapa kok jarang diimplementasikan. Ya, oke. Jadi kita akan lihat introduction-nya, terus konsep dasarnya, baru kemudian kita akan belajar satu konsep yang namanya perilaku biaya, cost behavior. Konsep ini sebenarnya bukan konsep akuntansi murni, Bapak Ibu. Sebenarnya ini konsep dari ilmu ekonomi, gitu ya. Atau kemudian kalau Bapak Ibu zaman saya, sejaman sama saya, mungkin dulu dikenal dengan nama ilmu ekonomi studi pembangunan, ISP. Oke, kita masuk ke materi pertama, introduction Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini apa namanya, evolution dan adaptation dari akuntansi biaya atau kemudian isu-isu
terkini yang berkaitan dengan akuntansi biaya atau cost accounting itu apa saja? Kalau kita lihat di sini ada mulai dari mana ya? Nah, mungkin dari sisi kanan atas saja deh, Computer Integrated Manufacturing. Jadi kurang lebih begini Bapak Ibu. Kalau kita bicarakan kemudian otomasi, robot, AI dan sebagainya, kita akan melihat bahwa akhir-akhir ini faktor produksi yang banyak sekali berperan penting itu adalah mesin ya Bapak Ibu, robot, mesin dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri terus terang untuk perhitungan biaya. Kenapa? Karena mesin itu sendiri, kalau kita bicarakan kemudian pengadaannya, belinya sekali, mungkin dalam apa namanya, dalam jumlah eh, kalau kita ngomongin dari sisi pendanaan itu butuh pendanaan yang sangat besar di awal, terus kemudian kita gunakan. Tentu saja ada maintenance-nya. Beda dengan let's say versus dengan kalau kita gunakan tenaga manusia. Kalau kita gunakan tenaga manusia, mungkin kita harus me, apa namanya ya, melakukan pendanaan atau kemudian pembayaran dari tenaga kerja itu terus-menerus tiap bulan secara periodik begitu ya. Kalau ini enggak, besar di awal, habis itu kemudian kecil. Ini menjadi tantangan tersendiri. Begitu juga kemudian kalau kita apa namanya membicarakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan IT, Information and Communication Technology. Dari sisi apa namanya pendana awalnya sangat besar, tetapi ini memberikan benefit tentu saja. Benefitnya apa? Terus terang begini Bapak Ibu. Kalau kemudian kita lihat dari sisi ekonomi gitu ya, pada suatu level tertentu di perusahaan, apabila kemudian dia sudah melampaui level tersebut, akan sangat efisien apabila perusahaan menggunakan eh, eh, mesin alih-alih tenaga kerja, gitu ya. Dan ini kemudian bisa boosting produktivitasnya. Termasuk kemudian kalau kita bicarakan information and communication technology. Em, Banyak sekali kalau kita lihat kemudian informasi yang sangat-sangat penting yang bisa dihasilkan oleh sistem ini yang kalau kemudian tahu bagaimana menggunakannya itu menjadi sangat powerful bagi perusahaan untuk perkembangan. Oke, ini sebentar saya coret-coret yang sudah, ini sudah saya highlight sedikit, ini juga sudah. Nah, product life cycle ini adalah konsep yang juga terkini yang berkaitan dengan kemudian produk. Produk itu kalau kita pandang gitu ya, tidak hanya mestinya tidak hanya dipandang saat ini ketika kita produksi, tetapi kemudian kita harus lihat di fase apakah perusahaan atau di fase apakah lini produk kita. Contoh saja kemudian akan berbeda dengan bisnis yang baru, startup. Maka kemudian kita harus lihat di 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 awal-awal ini seperti apa. Kemudian strateginya akan sedikit berbeda dengan strategi untuk produk-produk yang sudah mature. Maka costingnya juga mungkin em, mungkin punya strategi yang berbeda pula, gitu ya. Total quality management. Nah, ini kurang lebih apa namanya perspektif bahwa kalau bisa kita punya apa namanya punya perhatian terhadap kualitas itu di titik yang paling optimum. Saya contohkan saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan bahasan berkaitan dengan quality, itu ada buku yang cukup lama sebenarnya, namanya Six Sigma Bapak Ibu. Six Sigma ini kurang lebih berkaitan dengan seberapa kecil eh, prosentase apa namanya prosentase produk cacat kita. Kalau kita bicarakan kemudian let's say dari survei kebetulan survei kecil-kecilan saya, kalau di Indonesia itu kurang lebih ada di kira-kira 2-3 sigma. Kurang lebih produk cacatnya itu ada di 2 sampai 3% Bapak Ibu. Kalau kita bicarakan perusahaan-perusahaan dunia, itu kemudian 2 atau 3-nya tetap sih, tetapi kemudian bukan persentase lagi, tapi kemudian per million. Artinya apa? Kalau
kita memproduksi, let's say kemudian, ini banyak perusahaan di Indonesia ya, saya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak yang seperti ini. Cuman kalau kita produksi 100.000 dengan tingkat produk cacat di 2% saja, berarti kan 100.000 2% berarti kan 2.000 itu yang cacat. Lumayan tinggi. Nah, perusahaan-perusahaan kemudian perusahaan-perusahaan kelas dunia 2, tapi per million. Artinya ketika mereka memproduksi 100.000 di bulan ini, bentar ya Bapak Ibu ya. Alifah, matiin. Bluetooth-nya nyambung di sini. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya rebutan ini Bluetooth dengan anak saya. Kebetulan saya pakai Bluetooth ini untuk speakernya. Apakah suara tidak terdengar? Kenapa? Oke, baik. Balik lagi ke sini. Jadi kurang lebih begini. Kembali lagi ke cerita saya. Ketika kita produksi 100.000 tadi, kemudian kalau masih di 2 sigma, berarti 2 atau 3 sigma, berarti dari 100.000, 2.000-nya cacat atau kemudian tidak berkualitas baik. Kalau kita bicarakan kemudian sudah di tahapan di level 6 sigma, di perusahaan-perusahaan yang berkelas dunia, 2 tetap tapi per million. Ketika mereka produksi 100.000, maka kemungkinan besar tidak ada yang cacat. Produksi lagi 100.000, tidak ada yang cacat. Produksi lagi 100.000, mungkin ada yang cacat, tapi cuma 1. Sehingga ketika dikumpulkan, ketika mereka memproduksi total 1 juta, yang cacat cuma 2. Ya. Bagaimana kemudian mereka menghasilkan ini? Mau tidak mau mereka harus mengandalkan kekuatan sistem informasi yang baik, dan sistem informasi ini berkaitan dengan cara mereka beroperasi, cara mereka memproduksi, dan kemudian ya bilang saja kalau sekarang mengandalkan AI untuk menemukan kemudian kira-kira penyebabnya itu apa. Oke. Nah, ini kemudian mungkin saya tidak highlight semua, mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup cukup aware soal kemudian emergence of new industries dengan adanya AI. Nah, ini mungkin saya highlight ya Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, sayangnya kita tidak bahas terlalu dalam berkaitan dengan cost accounting ini. Cuma problematika yang sering kali saya temui sebagai konsultan, kebanyakan perusahaan manufaktur di Indonesia bermasalah dari sisi biaya. Menghitung biayanya itu tidak akurat. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu punya 2 produk di perusahaannya Bapak Ibu. Oke. Yang satu produk high end. Yang kemudian yang kedua produk yang low end. Produk high end untuk pasar mungkin menengah ke atas, yang low end menengah ke bawah. Yang sering saya temui, dan kemudian ini juga terjadi di terakhir itu di salah satu klien saya, minta bantuan untuk permasalahan biaya juga. Yang sering terjadi problemnya adalah produk high end mereka disubsidi oleh produk low end. Ya, produk low end-nya terlalu tinggi biayanya, sedangkan produk high end-nya terlalu rendah karena disubsidi. Nah, dari sudut pandang akuntansi, yang namanya cost, yang namanya biaya itu mestinya merefleksikan kondisi real di lapangan. Tidak boleh kemudian ada saling subsidi. Kalau produkmu itu menghabiskan let's say biaya 1 juta, ya biayanya benar-benar harus
terlihat 1 juta. Yang terhitung itu 1 juta. Yang produk low end, let's say kemudian biayanya 10.000, ya biayanya harus kemudian muncul 10.000. Yang terjadi adalah tidak seperti itu. Produk yang mestinya diakui, kalau kita ngelihat dia mengonsumsi sumber daya mestinya cuma 10.000, karena ketidakakuratan sistem biayanya, yang 10.000 ini nanti akan muncul, 20.000 biayanya. Sedangkan yang tadi 1 juta karena tersubsidi, biasanya low end itu kan volumenya besar, mungkin bisa jadi 900.000. Nah, kebanyakan dari kita kemudian senang tuh, ketika bilang saja produk-produk high end kita kemudian sangat digemari oleh pasar. Betul? Apalagi kemudian pasar ekspor. Banyak kemudian klien saya seperti itu, pasar ekspornya kemudian oke banget. Tapi kemudian ketika saya hitung-hitung, ini sebenarnya apa namanya, kayak apa ya? Bila saja ini produk-produk yang diekspor, produk-produk high end-nya disubsidi oleh produk-produk low end. Padahal produk low end-nya sendiri itu tidak laris. Permasalahannya kemudian muncul, yang laris adalah produk yang disubsidi. Dan disinilah mulai muncul masalah keuangan, Bapak Ibu. Kok bisa kemudian senang produk yang disubsidi laris? Ya, karena kemudian sistem akuntansinya tidak mampu mengapa namanya ya, tidak mampu menangkap itu. Problem itu tidak mampu. Oke, makanya kemudian konsultan seperti saya ini masih laku ya Bapak Ibu untuk ngutak-ngatik itu. Oke, kalau enggak kemudian enggak laku saya. Kalau kemudian sistemnya udah oke semua, saya nggak laku. Kalau kemudian sudah oke, sudah akurat sistemnya. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, nah sebenarnya yang namanya akuntansi biaya itu akhirnya atau tujuan akhirnya itu seperti apa? Kurang lebih itu digambarkan dalam grafik ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya akuntansi, terutama kemudian akuntansi biaya itu sebenarnya ingin memastikan agar tidak kita tidak terjebak ke sebuah problem yang problem ini digambarkan dengan baik oleh sebuah pepatah. Besar pasak daripada tiang. Akuntansi biaya itu mau kemudian memastikan, make sure you kemudian benar-benar untung, you benar-benar profit. Caranya bagaimana? Tentu saja kalau kita bicarakan profit, kita membandingkan antara apa? Membandingkan antara input dan output. Oke. Nah, inputnya apa? Kita bicarakan kemudian faktor produksi. Manusia, modal, material atau bahan baku. Outputnya apa? Adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, ataupun kemudian kalau kita bicarakan universitas, berarti ya ini kan lembaga nirlaba, kontribusi sosial. Nah, akuntansi biaya berperan membantu manajemen untuk memanage resources-nya dengan baik, memanage orang-orang, memanage aktivitasnya. Nah, faktor produksi ini Bapak Ibu yang kemudian nanti akan menjadi atau kalau kita bicarakan di akuntansi ini yang kemudian akan direfleksikan dalam bentuk biaya. Sedangkan output atau hasil inilah yang kemudian akan terefleksikan dalam bentuk pendapatan. Akuntansi biaya hadir tadi untuk memastikan pendapatan lebih besar daripada biayanya. Kalau pendapatan lebih besar daripada biayanya, maka perusahaan akan mengalami yang namanya laba. Oke. Nah, sekarang saya perlu nanya dulu ini. Perusahaan yang laba itu perusahaan yang bagus atau tidak? Insya Allah bagus ya. Laba, untung, profit. Tapi tidak cukup juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini. Saya berikan contoh saja ya Bapak Ibu.
ada sebuah ruko gitu ya. Ruko yang saya beli ini, let's say kemudian saya beli 1 miliar, terus saya gunakan sendiri. Ternyata ruko ini saya gunakan, pendapatan yang saya hasilkan dari ruko tersebut ternyata let's say berapa ya enaknya ya, let's say 100 juta per tahun. Berarti selama setahun saya dapat 10% Bapak Ibu. Ini kemudian 10% dibandingkan dengan modalnya, modal beli rukonya. Ini 10%. Oke, sudah untung kok, sudah dapat kok 10%. Tetapi kita perlu kemudian melakukan benchmark. Ini sebenarnya ruko ini kalau tidak saya gunakan sendiri, saya bisa kemudian sewakan, sebenarnya saya dapatnya berapa? Jangan-jangan kemudian saya dapatnya per tahun 150 juta. Makanya kemudian ini bisa jadi kemudian untung tadi belum tentu menjadi pengukur akhir bahwa ini oke, ini yang paling oke, belum tentu. Perusahaan yang untungnya gede, kita harus lihat, kita harus punya benchmark. Dan benchmark ini kemudian seringkali dengan cara membaginya dengan investasi. Ketika laba dibagi dengan investasi, saya dapat angka yang namanya ROI ini Bapak Ibu. Kalau tadi ROI-nya Ruko, saya tulis di sini ya Bapak Ibu ya. ROI Ruko saya pakai sendiri, ROI-nya dari cerita saya 100 juta dibagi 1 miliar, Ruko kalau dipakai sendiri 10%. Kalau kemudian saya sewakan, ternyata saya nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kemudian bersusah payah, ternyata saya dapatnya 150 juta per 1 miliar, 15%. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa laba yang tadi kita pakai sendiri 10% kayaknya oke, ya nggak oke-oke amat. Ketika saya benchmark ROI-nya dengan alternatif lain. Itu ya. Ini kemudian pentingnya memiliki benchmark. Oke, Bapak Ibu, dan nggak berhenti di sini sebenarnya. Cuman ini nanti saya akan skip di pertemuan terakhir saya dengan Bapak Ibu semua. Jadi saya sendiri kali ini diminta 3 kali mengisi untuk finance for non-financial manager ini. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat kemudian, memanage resources, activities, dan people ini sebenarnya biasanya berkaitan dengan aktivitas perusahaan apa saja. Biasanya berkaitan pengukuran kinerja, tadi salah satunya dengan cara melihat ROI-nya, gitu ya, ini oke atau tidak. Melakukan aktivitas directing, ini berarti pengarahan, terus kemudian melakukan pembuatan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan tentu saja continuous improvement. Nah, seringkali begini Bapak Ibu, saya tidak tahu kemudian ya, di banyak organisasi, terutama kalau kita bicarakan di birokrasi, seperti di universitas saya, Universitas Negeri. Saya sedikit buka kartu nih. Kemudian saya bedakan dengan klien saya. Gitu ya. Kalau di tempat saya, Bapak Ibu, kita rapat gitu ya. Terus kemudian ada resumenya dan sebagainya. Cuman seringkali gitu ya, siklus ini bermasalah. Siklusnya mestinya siklus yang kita namakan sebagai PDCA, Bapak Ibu. Plan, do, check, action. Rencanakan, lakukan atau implementasi, terus cek implementasinya seperti apa. Action ini berkaitan dengan melakukan langkah perbaikan. Baru mulai lagi. PDCA, plan, do, check, action. Nah, seringkali kalau kita bicarakan kemudian di birokrasi, plan-nya udah ada, do-nya udah ada, check-nya udah ada. Tapi kemudian action-nya ini bermasalah. Continuous improvement-nya bermasalah.
itu menjadi hanya sebatas mengukur kinerja dan sudah bagus atau enggak kinerjanya, tetapi kemudian langkah perbaikannya ini bermasalah. Oke, mestinya action ini menjadi sesuatu yang sangat penting di perusahaan apapun. Nah, tadi saya bilang itu biasanya di birokrasi. Nah, di klien saya suka sekali kemudian ada satu klien saya yang kemudian saya di sana, saya kira kemudian saya seperti ini, ngajar ya Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak. Ketika saya masuk di sana, mereka yang presentasi problemnya begini-begini, Pak. Kira-kira akar permasalahannya apa? Wah, saya hebat sekali ini kemudian sudah saya tinggal kemudian mencermati. Kemudian kalau saya agak akar permasalahan dan kemudian kira-kira kita diskusikan solusinya. Itu selama beberapa hari, terus kemudian saya balik ke kampus, mereka kemudian minta lagi saya datang itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu mereka sudah melakukan itu langkah perbaikan, tapi ternyata ada problem baru lagi. Kita cari lagi kemudian. Nah, kalau seperti itu, saya anggap kemudian PDCA-nya itu berjalan, Bapak Ibu. Seringkali kemudian, ya tadi itu, kalau kita ngomongin di tempat saya, plannya ada, dunia pada, ceknya ada, tapi hanya sebatas mengukur kinerja. Tapi kemudian siklus ini tidak diterapkan dengan baik. Oke? Oke. Nah, accounting system ini mungkin perkenalan sedikit ya Bapak Ibu. Dan ini menjadi jawaban atas tadi kalau saya sebutkan. Ada beberapa sistem, beberapa konsep kita yang di perusahaan itu jarang digunakan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bicarakan perusahaan pada umumnya, mereka itu fokus ke sini Bapak Ibu. Terutama kalau kita bicarakan perusahaan yang skalanya belum besar sekali, fokusnya adalah di akuntansi keuangan. Bikin laporan keuangan, fokusnya ke sana. Padahal yang ingin saya share hari ini Bapak Ibu ada di sini. Ada di sebuah sistem lain yang di akuntansi kita namakan sebagai akuntansi manajemen. Ini bedanya apa, Pak? Kalau di akuntansi keuangan, fokus perhatiannya adalah menghasilkan laporan keuangan. Oke, laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan sebagainya. Tetapi fokus akuntansi manajemen ini adalah menyediakan informasi buat pembuatan keputusan, pengendalian, dan tadi continuous improvement tadi Bapak Ibu. Nah, ini banyak sekali konsep-konsep yang ada di sini tetapi tidak banyak digunakan, tidak banyak dilirik karena saat ini banyak perusahaan itu masih fokusnya ke sini. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ada sistemnya itu seringkali kemudian ya terutama kemudian di klien-klien saya itu mereka kemudian juga masih belum tahu bagaimana kemudian memanfaatkan secara optimal sistem itu kalaupun sudah ada. Perusahaan-perusahaan kemudian besar yang kemudian menggunakan let's say Oracle, menggunakan ERP itu kan berarti sudah ada tuh sistem informasinya. Tetapi ya belum digunakan secara optimal. Oke. Nah, akuntansi biaya yang saya bicarakan hari ini itu sebenarnya bercabang. Dia bisa kemudian membantu atau cukup sangat-sangat krusial untuk kepentingan akuntansi keuangan, tetapi dia juga sangat-sangat penting untuk aspek perencanaan, pengendalian, pembuatan keputusan atau aspek akuntansi manajemen. Nah, jadi mungkin sedikit highlight lagi, kalau akuntansi keuangan, laporan keuangan itu sebenarnya fokusnya ke pengguna eksternal Bapak Ibu. Pemegang saham, kreditur. Tetapi sebenarnya kalau akuntansi manajemen ini buat internal sendiri. Buat perusahaan sendiri, buat manajemen sendiri. Nah, sayangnya karena ini tidak diwajibkan, tidak mandatori sifatnya, itu seringkali terabaikan mengembangkan sistem tersebut. Oke. So, akuntansi biaya itu seperti apa prosesnya?
Sama seperti kemudian sistem apapun akan ada input, ada proses, ada output. Jadi inputnya sendiri adalah dari transaksi, dari bukti transaksi, prosesnya itu kita kumpulkan, kita ukur, dan seterusnya. Dan output informasinya antara lain adalah berapa sih biaya bahan baku kita, berapa sih biaya tenaga kerja kita, berapa biaya overhead kita, dan seterusnya. Ini adalah angka-angka yang kemudian setidaknya kita akan perlukan untuk membuat sebuah laporan yang namanya laporan laba rugi. Tetapi tidak berhenti di sini. Sebenarnya kalau kita bicarakan akuntansi biaya, yang lebih powerful adalah detail dari cost of material ini, Bapak Ibu. Saya sedikit buka lagi, karena kemudian kita ngomongin ada pengalaman saya sebagai konsultan. Ada sebuah klien saya yang bermasalah dari sisi bahan baku loh, Bapak. Kalau kemudian dari sisi konsep di kampus itu bahan baku mestinya perusahaan itu ya udah oke lah, bahan baku bermasalah. Iya, perusahaan ini adalah perusahaan yang menggunakan bahan baku barang tambang mineral yang sangat berharga. Permasalahannya adalah yang tadi seperti saya sebutkan Bapak Ibu. Mereka punya produk lebih dari satu. Lebih banyak lah. Cuman bilang saja untuk memudahkan, membayangkan produknya tadi dua, high end, low end. Nah, barangnya satu. Maka kemudian dia harus melakukan perhitungan dengan baik berapa yang akan masuk, padahal barangnya dari satu ke produk high end, dan berapa yang akan masuk ke low end. Dan ini harus akurat. Kalau tidak akurat, ini bermasalah. Kok bisa nggak akurat, Pak? Iya. Karena kemudian prosesnya itu sangat-sangat sulit untuk menentukan ini berapa sih sebenarnya yang dipakai oleh produk high end dan berapa yang dipakai oleh produk low end. Kita hanya bisa mengasumsikan saja. Cuman problemnya waktu itu saya lihat, oh ini produk produk low end-nya itu malah makan banyak dari bahan baku ini. Tetapi di situ kemudian tidak kelihatan, tidak terlihat. Mestinya terlihat itu konsumsinya berapa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Oke, oke, Bapak Ibu. Materi pertama, topik pertama selesai. Ada yang resign, silahkan Bu Gita kalau ada pertanyaan. Selamat malam, Pak. Selamat malam Bu. Iya, saya mau tanya terkait akuntansi biaya yang tadi Bapak sampaikan ya tentang praktek tentang high end dan low end, Pak. Itu Betul. karena kan sebenarnya kalau saya perhatikan ini kan sebenarnya untuk menyusun harga pokok penjualan mungkin ya. Iya, betul. Heeh. Nah, eh, untuk adanya high end dan low end, kemudian ada skema subsidi itu sebenarnya awal mulanya kenapa ya Pak? Apakah material yang dipakai itu antara low end dan high end itu ada kesamaan? Seperti itu. Apakah karena dari awal itu tidak dipisah, kemudian ada kesamaan sehingga perhitungannya itu jadi double gitu kan antara eh, high end dan low end. Kemudian solusinya seperti apa? Karena saya juga ada bisnis yang high end dan low end, Pak. Tapi memang itu jasa sih, Pak, bukan produk gitu kan. Nah, jasa pun kan sebenarnya ada beberapa tools materialnya sebagai modal awal kan, Pak. Nah, itu pun saya sih dari awal udah membedakan gitu mana yang high end dan mana yang low end gitu. Itu sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Bu pertanyaannya. Saya kemudian mungkin begini. Bapak Ibu kembali lagi tadi ya. Kalau kita bicarakan biaya di kami di akuntansi itu membaginya menjadi 3. Habis ini kemudian kita ketemu kok dengan bahasan ini. Material, labor, sama overhead ya Bapak Ibu. Kalau sesuai konsep, seringkali kalau kemudian tidak ada muncul problem seperti di klien saya itu,
Seringkali kemudian material sini kemudian akurat. Saya contohkan segini ya, Bapak Ibu, termasuk Bu Gita. Saya produksi kemudian, let's say, 2 produk, pisang goreng sama tahu goreng nih. Saya ingin tahu kemudian pemakaian tepungnya berapa. Caranya bagaimana ya? Saya kemudian bisa ngecek resepnya, 1 unitnya berapa. Atau kemudian sebelum digunakan untuk bikin pisang goreng dan tahu goreng, saya timbang dulu. Itu kemudian cukup akurat dari sisi teori. Kecuali kalau memang prosesnya ribet gitu ya, kayak klien saya tadi prosesnya ribet lah. Bilang saja kalau saya cerita panjang nanti ya. Labor juga kurang lebih begitu. Mestinya cukup akurat. Bilang saja kalau kemudian kita lihat labor, ya berapa jam dia kerja di situ, berapa jam dia kerja di situ, kita kemudian bisa menggunakan observasi dan sebagainya. Bisa cukup akurat. Yang problematika terutama seringkali kenapa kok terjadi ketidakakuratan dari sisi perhitungan biaya, apalagi kalau kita punya produk lebih dari 1 adalah ini, Bapak. Overhead. Nah, di overhead ini apa aja? Di overhead ini, Bapak Ibu, ini termasuk di sini penggunaan listrik, termasuk kalau Bapak Ibu tadi kemudian menggunakan mesin, robot. Nah, adanya di sini dan itu terrefleksi ke dalam depresiasi mesin, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini banyak sekali sebenarnya itemnya. Listrik, depresiasi mesin, air, bagian maintenance juga masuk ke sana. Semua yang bukan merupakan material sama labor akan masuk sini, Bapak Ibu. Biangnya ada di sini. Padahal begini, masing-masing dari item-item ini kalau kita lihat dalam dalam akuntansi yang konvensional, yang jadul, itu kita distribusikan biasanya pakai satu saja, satu tarif saja. Saya nggak tahu di tempat Bu Gita itu pakai apa. Mungkin pakai jam mesin. Kalau perusahaannya kemudian padat modal, pakai jam mesin. Contoh, produk high-end saya menggunakan 1000 jam mesin. Sedangkan low end saya menggunakan 100 jam mesin ya. Kemudian berdasarkan proporsi itu saya kemudian, oh ya biayanya sekian. Permasalahannya adalah ini, tiap-tiap dari ini itu kemudian punya karakteristik yang berbeda-beda. Mestinya tiap-tiap biaya itu punya tarif masing-masing. Kalau mau akurat. Dan kita harus paskan dengan yang namanya driver activity-nya. Nah, kalau Bu Gita tertarik dengan ini, maka gini, permasalahan kita ngomongnya ini adalah distorsi biaya, Bu Gita. Distorsi biaya tadi, kenapa kok kemudian muncul? Kok kemudian bisa low end subsidi high end itu karena tidak akurat. Ketidakakuratan ini biasanya karena karena penggunaan tarif overhead yang tidak pas. Sorry, saya pakai kita pakai pakai mouse. Nah, cure-nya seperti apa di kami di akuntansi, solusinya Bapak Ibu adalah menggunakan konsep yang namanya activity based costing, Bapak Ibu. Nah, sayangnya hari ini ya kita belum sampai ke sana, Bapak Ibu. Activity based costing ini kemudian akan ngelihat item-item overhead ini sebenarnya yang cocok drivernya apa. Sebenarnya dia naik turunnya karena apa. Kita cermatin dulu satu-satu baru kemudian kita pasin. Oh, karena caranya, ini saya sederhanakan aja tadi konsepnya. Karena caranya seperti itu, maka dia menjadi jauh lebih akurat dibandingkan kita menggunakan yang ini nih, cara yang konvensional. Ini konvensional atau tradisional.
Nah, di activity based costing sendiri kemudian konsepnya berkembang dan sekarang kita juga kenal yang namanya TDABC. TDABC ini gini Bu Gita, time driven activity based costing ini menjadi jauh lebih sesuatu yang secara konsep pelik tadi disederhanakan lagi karena kita menggunakan T di sini itu time driven activity based costing. Jadi jauh lebih apa namanya? Jauh lebih applicable lah untuk sekarang. Mungkin begitu Bu Gita. Cuman kalau kemudian ada apa namanya? Ada kebutuhan khusus nanti silahkan kemudian mungkin berhubungan dengan teman-teman di AEC. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Oke, Pak Rizky, ada pertanyaan juga. Silakan Pak Rizky. Nah, mungkin bukan pertanyaan, Pak, tapi mengkonfirmasi ulang. Karena tadi kalau saya tangkap, yang distorsi biaya ini berarti awalnya yang saya tangkap ya, Pak, sebelum Bapak menjelaskan terkait dengan ABC dan TDABC ini, saya kira itu tuh seperti yang disampaikan, apa namanya, itu tuh adalah hal yang masih bisa kita spekulasi, apa, kita perhitungkan gitu. Cuman setelah Bapak sampaikan, berarti itu adalah kejadian yang apa namanya yang nggak bisa diperhitungkan berarti ya Pak ya? Oh jadinya karena kalau saya kan menggunakan seperti yang tadi Bapak sampaikan ya ada tarifnya jadi untuk proyek A tarif overhead-nya berapa, tarif B tarif overhead-nya berapa. Cuman setelah saya pikirkan ternyata awalnya kan saya mikir bukannya ini bisa dihitung ya overhead-nya ternyata berapa. Cuman kalau dari pernyataan Bapak ini malah jadi hal yang tidak bisa diperkirakan berarti apa sebenarnya? Bukan begitu, Pak. Bukan tidak bisa diperkirakan. Semuanya bisa dihitung, Pak Rizky. Semuanya bisa dihitung. Permasalahannya adalah apakah perhitungan itu merefleksikan pengonsumsian sumber daya dengan baik. Saya contohkan saja. Kalau saya pakai jam mesin untuk semua, padahal kan itemnya banyak nih. Saya pakai jam mesin semua. Padahal di overhead itu juga ada yang namanya tenaga kerja tak langsung, bagian maintenance gitu kan. Masa pakai jam mesin juga? Mungkin mereka lebih tepat menggunakan jam, bukan jam mesin, tetapi jam apa nih? Jam servis. Nah, kayak seperti itu tuh. Itu kemudian juga bisa dihitung, Mbak. Cuman mana yang lebih akurat begitu loh. Mana yang lebih akurat yang merefleksikan pengonsumsian sumber daya secara real. Itu. Jadi sebenarnya kalau bisa dihitung, konvensional bisa ngitung, Mbak, dengan baik. Cuman apakah itu merefleksikan penggunaan sumber daya secara real dengan baik atau tidak? Ini pertanyaan utama. Begitu. Apakah menjawab ya Pak Rizky ya? Jawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Lumayan memanas sudah ini diskusinya. Oke, baik. Nah, sekarang ya sebenarnya ini sudah menjadi pembuka untuk bahasan berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita bicarakan konsep dasar. Gitu ya. Konsep dasar dan klasifikasi biaya. Nah, sebenarnya untuk konsep dasar ini kita harus balik lagi ngomong yaitu apa sih? Exactly what is meant by cost. Gitu ya. Jadi ya ini bilang aja definisinya ya Bapak Ibu ya. Cost atau biaya adalah cash or cash equivalent, jumlah kas yang digunakan atau dikorbankan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya sudah, titik gitu aja sih. Kalau kemudian Bapak Ibu ngomongin, saya produksi ini nih, high-end, low-end produk tadi. Sebenarnya itu berapa jumlah kasnya yang dikorbankan untuk menghasilkan itu. Ya. Nah, permasalahannya begini Bapak Ibu. Permasalahannya kemudian, kalau dari sisi kemudian akuntansi, ternyata pengklasifikasiannya ini ada banyak. Biaya ini kemudian kita bisa bagi-bagi klasifikasinya tergantung dengan cara kita mengklasifikasikannya. Sehingga ada pepatah di akuntansi itu kurang lebih begini. Different cost for different purpose. Beda klasifikasi biaya untuk kebutuhan atau keperluan yang berbeda. Untuk kebutuhan ini saya butuh klasifikasi yang ini. Untuk kebutuhan ini saya butuh klasifikasi ini. Saya contohkan saja begini. Ini Bapak Ibu,
Kalau kita bicarakan kemudian menghitung profit, buat laporan laba rugi gitu ya, maka saya harus tahu kemudian klasifikasi fungsional. Berapa sih biaya produksi kita, berapa biaya pemasaran marketing kita, dan berapa biaya administrasi kita. 3 ini biasanya itulah yang kemudian akan muncul di laporan. Terus kemudian nanti setelah ini kita akan bicarakan juga permasalahan behavior. Behavior ini berkaitan dengan apa namanya? Oh, ini. Behavior ini berkaitan dengan aspek biaya ini naik turunnya itu seperti apa? Perilakunya seperti apa? Ternyata kalau kita lihat ada 2 grup besar. Ada biaya yang kemudian walaupun produksi saya, volume aktivitas saya itu meningkat, dia segitu-segitu aja. Itu namanya biaya tetap, Bapak Ibu. Dan ada biaya yang kemudian ikut naik turun seiring selaras dengan kenaikan volume produksi atau kenaikan volume aktivitas kita. Ini yang kita namakan sebagai biaya campuran. Dan yang terakhir, biaya campuran ini, biaya variabel. Biaya campuran adalah biaya yang kemudian antara biaya tetap sama variabel itu gabung jadi satu. Nah, kebanyakan biaya di perusahaan itu seperti itu, Bapak Ibu. Biaya di perusahaan itu seringkali adalah biaya yang tercampur jadi satu. Kalau kita bicarakan kemudian tadi, akuntansi keuangan tadi, bagaimana mereka mengklasifikasikan biaya. Saya pakai ini saja ya Bapak Ibu ya. Ini biaya gabungan Bapak Ibu. Biaya produksi itu biaya gabungan, biaya marketing itu biaya gabungan, biaya administrasi dan umum itu biaya gabungan. Problematikanya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan itu saja, Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan perencanaan biaya dengan baik. Contoh, saya contohkan saja. Nanti kita akan obrolkan ini di topik yang ketiga. Kalau bulan ini saya produksi 500 unit. Habisnya let's say kemudian $3.700. Saya kasih aja contohnya, karena nanti ini saya ulang. Ketika saya produksi 100 unit, saya biayanya $1.000. Ketika saya produksi 500 unit, biaya saya 3.750. Pertanyaan saya simpel. Kalau produksi saya 600, berapa biayanya? Karena masih tercampur jadi satu, mana yang tetap, mana yang variabel masih belum ketahuan. Ini menjadi tidak semudah itu untuk melakukan prediksi, estimasi. Kalau saya mau produksi 600 berapa. Inilah kenapa kemudian itu diperlukan konsep itu. Untuk mengetahui, untuk melakukan estimasi, perencanaan dengan jauh lebih baik. Oke, ini bahasan yang ketiga. Oke, ada juga kemudian ini sebentar lagi kita akan bahas, sehingga saya skip. Yang ini Bapak Ibu, decision making. Nah, untuk membuat keputusan, ya ini bisa digunakan sih yang tadi biaya produksi dan sebagainya, atau kemudian biaya tetap, biaya variabel bisa digunakan. Tetapi ini lagi-lagi masih belum pas. Karena untuk membuat keputusan, saya harus tahu mana biaya yang relevan untuk keputusan tersebut dan mana biaya yang tidak relevan untuk keputusan tersebut. Itu penentunya. Karena kalau kita tidak bisa mengklasifikasikan mana yang relevan, mana yang tidak relevan, keputusan kita bisa jadi kemudian blunder atau salah. Nah, kita akan bahas ini di pertemuan terakhir, Bapak Ibu. Pembuatan keputusan. Oke. Ada juga yang ini, Bapak Ibu. Kontrol. Kontrol ini untuk apa? Aspek klasifikasi berdasarkan kontrol ini sebenarnya tidak hanya untuk pengendalian, tapi juga untuk mengukur kinerja. Ada biaya yang controllable, ada yang uncontrollable. Selain untuk melihat ini bisa dikendalikan atau tidak, ini sangat penting untuk mengukur kinerja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di bawahnya, Bapak Ibu kemudian punya bawahan, terus kemudian Bapak Ibu untuk pengen mengukur kinerjanya,
maka salah satu kemudian yang harus dipastikan, kita harus mengukur kinerja dia dan kemudian mempertimbangkan biaya, hanya biaya-biaya yang bisa dikendalikan oleh dia. Karena tidak fair untuk kemudian meminta pertanggungjawaban atas biaya-biaya yang dia tidak bisa kendalikan. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah bilang saja begini. Saya punya bawahan ngurus operasi, tapi kemudian ketika saya mengukur kinerjanya, saya melimpahkan juga biaya yang namanya biaya depresiasi. Padahal dulu mesinnya saya yang memutuskan untuk beli sebagai owner bilang saja. Tapi ketika kemudian saya ngukur kinerjanya dia, depresiasi mesinnya saya kemudian masukkan ke dalam item pengukuran kinerjanya. Ini yang nggak fair. Dan dia juga tidak bisa punya kendali. Depresiasinya kan yang hitung akuntan tuh, sekian depresiasinya. Nah, dia apa? Itu ya, dia nggak bisa apa-apa. Itu ya. Ini yang klasifikasi yang berguna untuk pengendalian dan juga untuk mengukur kinerja. Jadi masih banyak Bapak Ibu. Dan seterusnya di sini kemudian klasifikasinya sebenarnya masih cukup banyak di dunia akuntansi. Cuman saya paparkan sedikit saja di malam hari ini. Oke, nah masuk lagi konsep dasar. Jadi sebelum kita lihat lebih jauh konsep dasarnya, kita harus kenalan dengan yang namanya cost object atau objek biaya. Objek biaya ini adalah hal apapun yang menjadi pusat perhatiannya manajemen. Nah, hal apapun ini apa? Kalau kita bicarakan kemudian perusahaan manufaktur, seringkali adalah produk. Kalau produk menjadi pusat perhatian, maka saya harus hitung dengan baik biaya produknya. Kalau perusahaan jasa nggak punya produk, maka saya harus tahu biaya layanannya atau biaya per pelanggannya, customer. Yang menjadi pusat perhatian, maka objek biayanya adalah konsumen. Kalau kemudian di universitas, yang menjadi perhatian utama salah satunya adalah mahasiswa. Nah, sehingga bagi universitas itu sangat penting untuk menghitung biaya per mahasiswa itu berapa sih? Untuk tahu apa? Nah, begini, saya biasanya nanya ke para mahasiswa saya, perlu ngitung biaya nggak sih? Buat apa? Ya, contoh saja universitas itu buat apa ngitung biayanya? Biaya per mahasiswa. Nah, jawaban-jawaban mereka ya ada yang lucu-lucu dan sebagainya Bapak Ibu. Cuman ya ada yang pas gitu ya. Mereka bilang, Pak, kalau kemudian kita tidak ngitung biayanya, universitas tidak tahu kemudian apakah menguntungkan menerima, let's say saya Pak sebagai mahasiswa. Kalau besar pasak daripada tiang kan berarti ya nggak oke. Boleh seperti itu, oke. Kalau memang ada subsidi tentu saja. Cuma biaya lagi-lagi Bapak Ibu harus tetap merefleksikan kondisi real. Contoh, saya bayangkan saja, biaya per mahasiswanya adalah 10 juta. Ya sudah, kalau tidak subsidi, maka mestinya SPP-nya lebih tinggi dari itu yang dibayarkan. Tapi kalau ada subsidi entah dari pemerintah atau cross subsidi, subsidi silang dari mahasiswa yang lain, maka ini bisa turun. Tetapi 10 jutanya harus tetap dihitung dengan akurat. Pricing-nya yang kemudian kita bisa otak-atik. Tetapi biaya itu harus merefleksikan kondisi real penggunaan sumber daya. Nah, terus kemudian departemen. Contoh saja kalau kemudian saya ya di kampus itu bisa perhatiannya ke mahasiswa, berarti biaya per mahasiswa. Saya sendiri di akuntansi itu sendiri kemudian di kampus, di fakultas adalah departemen tersendiri, departemen akuntansi. Ada S1, S2, S3, dan ada pendidikan profesi. Berarti departemen ini bisa menjadi pusat perhatian juga. Maka mungkin bagi fakultas atau universitas saya perlu tahu, departemen akuntansi ini menguntungkan atau tidak sih? Kalau ingin tahu menguntungkan atau tidak mau kita harus lihat biayanya. Dan biayanya ini harus dihitung dengan baik. Nah,
Gitu ya, Bapak Ibu. Untuk perusahaan-perusahaan seperti apa namanya ya, perusahaan-perusahaan konstruksi mungkin tidak pas kalau kemudian kita lihat produknya, tetapi mungkin lihat proyeknya dan seterusnya. Bahkan kemudian bila saja bagi seorang dekan di kampus saya, pada suatu waktu dia ingin tahu berapa sih biaya per mahasiswa, tapi di waktu yang lain dia ingin tahu berapa sih biaya per dosen yang saya bayarkan buat dosen tersebut. Berarti ini menjadi fokus perhatian yang berbeda di kesempatan yang berbeda. Nah, ini namanya objek biaya. Nah, dari objek biaya ini kita kenalan dengan dua konsep utama yang akan kita gunakan untuk konsep dasar ini. Ada konsep yang namanya biaya produksi. Biaya produksi ini apa? Adalah biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa. Biaya ini seringkali meningkat bila jumlah unit yang diproduksi meningkat dan menurun bila jumlah produksinya menurun juga. Di sisi lain, Bapak Ibu, ada biaya periodik. Biaya periodik ini adalah biaya yang tidak berkaitan dengan produksi barang dan jasa, tetapi posisinya sangat penting bagi perusahaan manufaktur, dan termasuk ke dalamnya adalah biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya ini tidak terkait dengan volume produksi, tetapi seringkali berhubungan dengan periode. Nah, ini kemudian nanti kita akan kenalan juga dengan yang namanya tadi biaya tetap, biaya variabel ya. Nah, konsep berikutnya adalah traceability. Untuk sekarang dicerna saja dulu Bapak Ibu, nanti habis ini ada apa namanya grafiknya untuk memudahkan Bapak Ibu pikir. Oke, traceability ini adalah konsep mengenai seberapa mudah biaya itu ditelusuri ke objeknya. Saya contohkan tadi. Kalau kita ngomongin produksi pisang goreng sama tahu goreng, dua. Dan saya ngomongin biaya penggunaan tepung. Apakah mudah ditelusuri? Mudah. Tadi saya bisa timbang dulu, atau saya lihat resep aslinya seperti apa, mudah kemudian ditelusuri. Ini artinya ditelusuri. Ditelusuri itu kurang lebih, ya ditelusuri lah Bapak Ibu, dilacak sampai ke produknya, atau ditempelkan sampai ke produknya. Ada biaya-biaya yang mudah ditelusuri sampai ke produknya, dan biaya ini kita namakan sebagai biaya langsung atau direct. Ada biaya-biaya yang sulit ditelusuri ke objek biayanya, dan biaya ini kita namakan sebagai biaya tidak langsung. Balik ke konsep kita mengenai biaya produksi. Nah, di akuntansi tadi saya sudah kenalkan gitu. Biaya produksi ini ada 3. Ada bahan baku langsung, nah, atau direct materials. Kata-kata direct atau langsung di sini sebenarnya merujuk ke sini. Ini artinya apa? Bahan baku yang bisa kita telusuri secara langsung atau secara mudah ke objek biayanya atau ke produk. Di sisi lain, atau kemudian biaya yang kedua adalah tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, lagi-lagi ada kata-kata direct, ada kata-kata langsung. Ini merujuk ke apa? Lagi-lagi, ini berarti tenaga kerja yang bisa secara langsung ditelusuri ke produknya. Terakhir, kita memiliki overhead. Overhead adalah satu-satunya biaya produksi tempat berkumpulnya biaya tidak langsung. Semuanya ada di sana. Pokoknya asal dia tidak langsung aja, bukan bahan baku yang bisa ditelusuri ke produk, bukan tenaga kerja langsung yang bisa ditelusuri ke produk, ini masuknya ke factory overhead. Oke. Nah, gambarannya begini Bapak Ibu. Kita ngomongin grafiknya sekarang. Bentar. Saya set lagi. Saya takutnya kemudian terlalu semangat cerita Bapak Ibu sehingga sampai kelebihan. Oke, grafiknya seperti ini. Biasanya kalau kita ngomongin biaya berdasarkan fungsinya tadi, saya punya dua
kelompok utama. Ada biaya produksi, ada biaya periodik tadi ya Bapak Ibu. Biaya periodik ini kemudian kita bisa pecah jadi dua, biaya penjualan sama biaya administrasi. Ini adalah gambaran besar laporan laba rugi Bapak Ibu. Jadi mestinya perusahaan manufaktur itu ada biaya produksinya berapa, biaya penjualan berapa, biaya administratif berapa. Pak, apakah perusahaan manufaktur saja? Tidak harus Bapak Ibu. Bahkan kemudian perusahaan jasa pun kalau mau di-set seperti ini, oke. Dan itu memiliki keuntungan tersendiri. Nanti saya akan ceritakan mungkin di akhir, mudah-mudahan nggak lupa. Nah, ketika saya menceritakan ini, atau saya mengajarkan ini di kelas untuk di awal-awal pertemuan akuntansi biaya, saya meminta mahasiswa saya untuk membayangkan icon Bapak Ibu. Nah, ikonnya seperti ini. Kalau kita ngomongin biaya produksi, bayangkan pabrik, ikonnya pabrik. Biaya penjualan ikonnya toko, dan biaya administrasi, bayangkan kantor. Kalau kita ngomongin biaya produksi itu adalah biaya apapun yang ada di tempat kita menghasilkan produk. Bisa pabrik, bisa kemudian apa ya? Ya tergantung kemudian ya perusahaannya ya Bapak Ibu. Cuman bayangannya aja pabrik ya. Biaya penjualan adalah semua biaya yang berkaitan dengan mengantarkan produk itu ke konsumen, mendorong penjualan supaya itu terbeli konsumen, akan masuk ke sana. Dan biaya administrasi adalah semua biaya yang berkaitan dengan administrasi, kecuali kalau administrasinya berlangsung di pabrik, berlangsung di tempat produksi. Kalau berlangsung di tempat produksi, masuknya ke biaya produksi. Tapi kalau administrasinya, let's say gini, apa Ibu? Kalau administrasi, atau kita ngomongin direktur lah, direktur itu kan kemudian nggak ngurusin pabrik aja, maka dia masuk ke biaya administrasi. Manajer-manajer yang kemudian ada di kantornya, bukan manajer produksinya, dia akan masuk ke biaya administrasi. Nah, jadi kurang lebih, bentar. Ini dia penjelasannya. Jadi pabrik, biaya produksi, semua biaya yang berkaitan dengan produksi, semua biaya di pabrik itu atau tempat produksi akan masuk sini. Biaya penjualan adalah semua biaya yang berkaitan dengan memperlancar dan mendorong penjualan produk, sedangkan biaya administrasi adalah semua biaya terkait administrasi dan pengelolaan kecuali yang berlokasi di pabrik. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini berdasarkan fungsinya. Nah, tadi saya juga cerita dari sisi traceability-nya. Nah, traceability, cuman biar mudah, ketika saya bicarakan traceability, saya bicarakan tentang biaya produksi. Nah, di traceability ini ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Saya pakai contoh biaya produksi saja untuk mempermudah, karena kelihatan banget itu. Di traceability ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang mudah ditelusuri ke objek biaya atau ke produk, dan biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit ditelusuri ke produk. Terakhir, kita ngomongin 3 biaya produksi seperti ini. Direct materials, direct labor, dan overhead. Direct materials, bahan baku yang dapat ditelusuri langsung, tenaga kerja langsung, itu tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung atau secara mudah, dan overhead adalah biaya produksi lainnya. Selain 2 tadi. Makanya kemudian ini kayak keranjang sampah, asal nggak klop menjadi bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung, pasti masuknya overhead. Makanya kemudian Bapak Ibu, kalau tadi saya cerita distorsi biaya, itu seringkali biangnya ada di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena biaya ini adalah biaya tidak langsung, sulit ditelusurinya. Kalau tadi tenaga kerja langsung saya bisa cek penggunaan jam dari tenaga kerja langsung saya, karyawan langsung saya. Direct material saya bisa kemudian timbang tepungnya dan sebagainya itu lebih mudah. Kalau overhead campur baur jadi satu. Dan itu menjadi sumber masalah. Seringkali. Oke? Nah, ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu. Untuk biaya administrasi, gaji direktur, manajer, biaya departemen keuangan, asal tidak kerjanya di pabrik, biaya departemen SDM,
Untuk biaya penjualan, biaya promosi iklan, biaya channel distribusi, biaya sewa toko. Untuk biaya produksi, nah ini saya harus pecah jadi 3. Materials, overhead, labor sama overhead. Maka saya perlu untuk contohnya kita perlu gunakan produk. Satu produk yang kemudian kita kenal dengan baik deh. Nah, saya contohnya di sini adalah pisang goreng, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan kemudian direct materialnya apa, direct labor-nya apa, overhead-nya apa, tapi silakan kemudian dijawab setidaknya dalam hati, untuk produksi pisang goreng saya butuh apa saja, Bapak. Ya, Sang. pisang. Oke, baik Pak, pisang sudah masuk. Ada lagi mungkin? Tepung. Oke, siap. Tepung tadi sudah muncul. Gula, garam. Wijen, Gula, Pak. garam. Oke. Apa Pak Satria? Wijen. Oke, Wijen. Nah, di sini kemudian, bentar. Oh, bilang aja itu bumbu lah ya Pak. Ya. Terus upah tukang masaknya juga situ udah masuk. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Minyak goreng. Kompor, Oke, Pak. minyak goreng. Siap. Ada di bawah nanti Pak. Apa Bu Gita? Kompor. Oke, sip. Terima kasih Bu Gita. Saya highlight dulu untuk kompor. Bapak Ibu. Jadi begini. Biasa jawab peralatan masak, bisa kompor, bisa wajan dan sebagainya. Saya bilang ke mereka, kalau kamu sebagai mahasiswa akuntansi jawabnya seperti itu, maka saya membayangkan setiap kali kamu bikin pisang goreng, kamu beli kompor baru. Udah? Apakah ada yang seperti itu? Ada kan Bapak Ibu? Contoh nih, kita ngomongin tengkleng di Solo, saya lupa. Tengkleng apa ya? Setiap kali masak, dia pakai wajan baru, dan setelah selesai, dibuang itu. Kalau seperti itu, maka biaya wajan adalah salah satu biaya yang kemudian kita masukkan. Tapi kebanyakan dari kita kalau bikin pisang goreng ya wajannya kan ya dipakai berulang-ulang. Kalau begitu, maka kita tidak memasukkan biaya wajan, namanya biaya wajan, tetapi kita memasukkan penurunan nilai wajan itu sebagai biaya. Dan ini kita namakan sebagai depresiasi. Ini dia, depresiasinya yang diakui Bapak Ibu. Bukan pembelian wajannya sendiri. Jadi tergantung nih, Bapak Ibu kemudian seperti apa operasionalnya. Kalau kemudian ada wajan dipakainya sekali saja, ya sudah, berarti masuk itu biaya wajan. Tapi kalau tidak, maka depresiasinya yang kita akui sebagai biaya. Di sini juga ada packaging, Bapak Ibu. Ini di package bagus gitu untuk pisang goreng. Ada biaya listrik. Nah, ini ada upah tukang asah pisau dan jawabannya Pak Rizky tadi minyak goreng. Nah, sekarang kemudian saya minta Bapak Ibu untuk mengklasifikasikannya dengan baik. Pisang masuk mana? Material. Oke, direct material. Terima kasih Pak Rizky. Tepung. Material. Material, Pak. Tukang masak. Labor, Pak. Labor. Oke, direct labor. Packaging. Packaging harusnya material. Oke, ada yang punya pendapat lain mungkin? Sini kemudian kita sudah agak sedikit mungkin. Karena kemudian saya melihat track back pengalaman dari mahasiswa saya. Di bagian ini, ketika saya nanya packaging, itu kemudian mereka beda-beda jawabannya. Ada yang anggap ini materials, direct materials, ada yang anggap overhead. Sehingga saya ngasih petunjuk ke mereka. Bisa jadi dua-duanya. Tergantung kemudian perusahaannya. Kalau packagingnya itu tidak sampai ke konsumen, dan itu hanya menjadi salah satu cara kamu mendistribusikan, bila saja. Kan ada tuh kemudian produk,
saya kemudian kotakin, tapi setelah itu saya buka untuk diserahkan konsumen, bilang saja seperti itu. Maka packaging di sini tidak akan masuk ke direct materials karena kemudian ini menjadi alat untuk logistik saja. Itu bisa jadi kemudian masukkan ke overhead. Tetapi kalau dia sampai ke tangannya konsumen dan konsumen itu bisa menikmati dengan baik, Bapak Ibu. Oh, ini packagingnya bagus ya. Mereka kemudian aman ya pisang gorengnya, saya megangnya gampang. Maka packaging ini sesuai dengan jawabannya Pak Rizky. Sip, Pak. Dia masuk direct material. Oh, bumbu dulu ya. Bumbu dulu. Bumbu tadi enggak. Oke, bumbu masuk direct material. Packaging masuk direct material. Sekarang kita masuk ke depresiasi. Apakah depresiasi bahan baku? Bukan. Apakah depresiasi tenaga kerja? Juga bukan. Segampang kalau ini. Berarti dia adalah listrik. Listrik overhead. Oke, overhead. Upah mereka yang di bagian maintenance. Kalau di sini saya representasikan dengan upah tukang ngasah pisau atau upah tukang memperbaiki kompor dan wajan. Bilang aja begitulah, bagian maintenance kan. Masuk kemana ini? Upah overhead. Oke, sip. Pak Rizky, siap. Pak, di situ kan, tapi itu labor, Pak. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Teman-teman, Bapak Ibu yang kemudian mungkin belum aware soal ini. Di situ ada kata-kata direct ya, Bapak Ibu ya. Di sini juga ada kata-kata direct. Kalau kita ngomongin labor, itu direct itu berkaitan dengan apa? Tenaga kerja yang direct itu berarti dia yang terlibat sama mengubah pisang menjadi pisang goreng. Dia yang ngupas, dia yang mengadoni, dia yang goreng, dia yang bungkus, itu masuk labor, direct labor. Tetapi kalau kita ngomongin orang di bagian maintenance, yang ngasah pisau, membaiki kompor, membaiki wajan, kerjaannya tidak ada berhubungan dengan pisang goreng secara langsung. Maka ini kita masukkan sebagai overhead. Kalau kasir misalkan, Pak. Nah, ini dia. Nah, bagus pertanyaannya Pak Rizky. Nanti saya akan ngobrolin soal ini. Bagus, Pak. Bentar, Pak. Tunggu, Pak. Pertanyaannya. Pertanyaan menjebak nih, Pak Rizky. Oke, siap. Nah, sekarang terkait dengan minyak goreng nih yang terakhir. Bahan baku langsung, kalau tadi saya ngomongin tenaga kerja langsung, bahan baku langsung di sini berarti komponen biayanya terkandung di produk akhir kita. Itu ya. Bayangkan pisang goreng, apakah ada pisangnya? Ada. Apakah ada tepungnya? Ada. Apakah ada bumbunya? Ada. Ada package-nya? Ada. Sekarang pertanyaannya, ada minyak gorengnya enggak? Kalau sampai minyak gorengnya masuk ke overhead, maka saya membayangkan minyak gorengnya untuk masak kebutuhannya para pekerja. Tetapi minyak goreng kita, pisang goreng kita pakai air fryer, nggak pakai minyak goreng sama sekali, atau pakai oven. Kalau seperti itu, minyak goreng masuk overhead, Bapak Ibu. Jadi ini merefleksikan benar-benar di lapangan seperti apa. Produk kita seperti apa. Secara teori loh ya, Bapak Ibu, secara konsep. Kalau minyak gorengnya masuk ke direct material, saya membayangkan Bapak Ibu ketika bikin pisang goreng, itu digoreng. Pakai minyak. Kalau masuk. Walaupun cuma 1-2 tetes gitu ya, yang terkandung di dalam minyak goreng, dalam pisang goreng, maka minyak goreng itu masuk sini. Nah, saya punya pertanyaan begini, sebelum menjawab pertanyaannya Pak Rizky tadi. Kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Biaya untuk penggunaan air. Biaya untuk penggunaan air, kalau misalkan bisa dibagi dua antara untuk masak dan untuk penggunaan hari-hari kayak WC dan segala macam, harusnya dibedain Pak, atau dibedain meterannya Pak. Kalau saya sih ya. Sip, mantap Pak Rizky. Sudah lulus ini sebenarnya ini. Konsep dasar lulus deh Pak Rizky deh. Kita ngomongin air benar Bapak Ibu. Secara konsep, secara teori seperti itu. Ini airnya digunakan buat apa? Oh, digunakan untuk dua-duanya. Ada yang pakai adonan, ada yang dipakai buat kemudian
bersihin alat, untuk kemudian kamar mandi dan sebagainya. Kalau begitu kita perlu pisahkan. Berapa yang dipakai untuk kepentingan pisang goreng, berapa yang dipakai untuk kepentingan lain. Kalau yang dipakai untuk kepentingan lain, masuk ke overhead. Yang dipakai untuk pisang goreng, bikin adonan, masuk ke direct materials. Jadi secara teoritis begini, Bapak Ibu. Ada yang masuk ke direct materials, ada yang masuk ke sebagai overhead. Jawabannya begitu. Cuman di sini mengantarkan saya, Bapak Ibu, ke sebuah dilema di perusahaan. Dan di dilema ini seringkali yang menjadi salah satu penyebab kenapa kok tidak akurat biayanya. Bilang saja gini, air berapa ya? Kalau secara konsep kan kemudian seperti itu jawabannya Pak Rizky. Tapi kok susah ya? Kenapa nggak semuanya masukin overhead aja? Sama seperti minyak goreng kan kita bisa gunakan berkali-kali, ya sudah. Daripada sulit dihitungnya, kita anggap sebagai overhead, kita kemudian nanti alokasikan dan sebagainya. Ini oke secara praktek. Jawabannya oke. Tetapi punya resiko tersendiri tadi. Seperti kita omongin. Kalau airnya mestinya seperti itu, ada yang digunakan sebagai kan sudah mulai ada distorsi di sana sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Nah, muncullah kemudian bibit-bibit distorsi. Belum lagi ini tadi depresiasi. Depresiasi gimana tuh? Kalau bilang saja saya produknya ada banyak. Wajan itu saya pakai untuk bikin pisang goreng iya, tahu goreng iya, tempe goreng iya dan sebagainya. Gimana kemudian saya membaginya? Depresiasinya. Distorsinya ada di sana. Bisa dihitung? Bisa. Akurat? Tanda tanya. Biaya listrik. Saya nanyanya begini, Bapak Ibu. Ke mahasiswa saya. Kalian kan ada mahasiswa akuntansi, manajemen, ekonomi gitu ya, bilang saja Bapak Ibu. Saya ingin tahu nih, berapa biaya listriknya akuntansi aja. Berapa biaya manajemen aja. Biaya listriknya untuk mahasiswa ekonomi berapa. Tapi saya pengen akurat. Jadi kemudian bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Karena di jidat kita tidak ada meteran listrik, Bapak Ibu. Kalau mau akurat benar, pakai listrik di jidat. Saya tahu kemudian penggunaannya listriknya. Setiap kali saya nyalain apa, kemudian ada ininya, ukurannya. Cuman kan nggak seperti itu. Kita harus kemudian menggunakan asumsi. Nah, pertanyaannya kemudian, asumsi kita sudah merefleksikan tidak kenyataan penggunaan sumber daya. Nah, untuk listrik, cari yang paling mendekati. Itu maksud saya. Depresiasi, cari yang paling mendekati. Upah tukang asah pisau, cari yang mendekati. Ini sebenarnya konsep basic dari activity based costing tadi, Bapak Ibu. Itu. Oke? Sekarang menjawab pertanyaannya Pak Rizky. Saya kemana ya tapi? Saya giniin aja deh. Bapak Ibu, saya punya klien nih, dulu nih. Klien saya itu adalah sebuah rumah sakit. Nah, rumah sakit ini kemudian kan jasa. Tetapi rumah sakit ini begitu, pemikirannya begitu maju gitu ya. Pak, saya pengen tahu dong kemudian sebenarnya biaya saya ingin saya klasifikasikan. Kalau jasa seperti ini saya nggak klasifikasikan dengan baik. Berapa biaya operasinya, alih-alih biaya produksi ya, biaya operasional gitu. Dia pengen tahu HPP-nya, bilang saja beban pokok penjualannya. Berapa biaya penjualannya dan berapa biaya administrasi. Nah ini. Jadi ini menjawab pertanyaan saya tadi. Atau kemudian yang saya sempat utarakan, bolehkah perusahaan jasa pakai klasifikasi ini? Ya boleh aja. Bahkan kemudian ada advantage, ada manfaat tersendiri. Nah, ini menjadi permasalahan kan Pak Rizky? Jangan ngomongin yang ini, jangan ngomongin yang mana, apakah ini overhead atau apa. Karena kemudian begini, di sini ada dua kelompok besar. Apakah ini biaya operasional, apakah ini biaya penjualan dan administrasi. Nah, ini kan biaya periodik tadi namanya.
Nah, kita ngomongin kasir tadi ya. Nah, waktu itu kemudian saya diskusi sama direkturnya dan sebagainya. Kita ngobrol masalah operasional keseharian dan sebagainya. Karena kita perlu menentukan batasnya seperti apa. Batasnya di mana gitu ya. Karena kemudian kita perlu pisah. Mana yang masuk ke operasional, mana yang kemudian masuk ke periodik. Akhirnya kemudian kita misahkannya begini. Mereka yang ketemu dengan pasien, melayani langsung dengan pasien, maka dia akan kita masukkan ke biaya operasional. Gitu. Tetapi mereka yang tidak ketemu dengan pasien, itu masuknya ke biaya periodik, biaya penjualan administratif, tergantung gitu ya. Sehingga kemudian untuk kasir, dan ini real kasusnya, kasirnya sendiri melayani siapa dulu? Oh, kasirnya melayani ini, Pak. Kemudian pembayaran untuk vendor, untuk kemudian karyawan, dan sebagainya. Oke, biaya periodik. Oh, kasirnya ini kemudian melayani pasien, pembayaran dari pasien, dan sebagainya. Oke, biaya operasional. Sekarang, kemudian kita ngomongin, tadi pertanyaannya Pak Rizky. Kalau sudah masuk ke operasional, yang mana nih? Direct material, direct labor, atau overhead? Nah, ini pertanyaan penting ini. Ini kemudian perlu diskusi juga. Cuma kalau saya sendiri begini. Kalau kita ngomongin rumah sakit, produknya adalah layanan medis. Produk utamanya itu. Maka kemudian pertanyaan saya, kasir ini berperan langsung terhadap melakukan layanan medis atau tidak? Kalau tidak, saya masukkan ke overhead. Sehingga nanti kalau pertanyaan mungkin di perusahaannya Pak Rizky, ini kemudian perannya seperti apa? Ada peran langsung ke produknya atau tidak? Si tenaga kerja ini atau karyawan ini. Kalau tidak, dan dia di tempat produksi, kita akan masukkan ke overhead. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Rizky. Oke, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama. Ada pertanyaan mungkin, Bapak Ibu? Silakan kalau kemudian ada pertanyaan. Nah, saya tinggal punya satu slide aja. Nah, ini kalau kemudian kita bagi klasifikasinya menjadi 3 tadi ya, Bapak Ibu. Ini akan merepresentasikan biaya produksi, Bapak Ibu. Beban pokok penjualan, tadi katanya begitu. Adanya di sini. Terrepresentasikan di beban pokok penjualan. Jadi HPP itu sekarang nama terbarunya itu jadi BPP, Bapak Ibu. Dan ini biaya periodik ya, sesuai lah. Ada biaya penjualan administrasi. Gunanya untuk apa, Bapak Ibu? Kenapa kemudian ada rumah sakit yang pengen laporannya kayak gini? Karena mereka pengen tahu sebenarnya kan ini kita bisa pecah nih. Saya punya untung nih 1.000, penyumbangnya gara-gara apa ya? Gitu ya. Penyumbangnya ini kemudian atau kenapa kok saya bisa laba operasi? Saya perlu menentukan. Oh, ternyata omset saya 4.000. Dan dari omset 4.000 ini kemakan beban pokok penjualan 1.750 dan kemakan sama beban periodik itu 1.250. Masih oke lah, bilang aja. Nah, seringkali ini kita ngomongin di perusahaan, Bapak Ibu, apalagi perusahaan lama, seringkali yang gede di sini nih. Padahal ujung tombaknya perusahaan mestinya kan di sini. Tapi seringkali gedenya di sini nih. Apalagi kemudian mereka yang organisasinya gemuk. Gemuk sekali administrasinya bahkan yang gede. Kalau ini sih masih mendingan. Bapak Ibu coba ganti ini dengan 2.500 deh. Ini beban pokoknya aja 1.700, beban penjualan 750, ini administrasi ke 2,5. Ini adalah postur keuangan yang sering saya temui untuk perusahaan-perusahaan yang bermasalah, Bapak Ibu. Kegedean itu terlalu gemuk biaya administrasinya. Dan banyak dari perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah tidak ada, yang sudah bangkrut atau sudah kemudian dilikuidasi, itu bentuk
laporan ruginya kayak gini. Terlalu gemuk untuk bayari karyawan yang sifatnya tidak langsung. Saya contohkan, Merpati, Bapak Ibu tahu maskapai penerbangan ini? Aku belum pernah naik. Oh, belum pernah ya Pak? Oke, Merpati itu Bapak Ibu, komponen biayanya itu yang besar bukan untuk aftur, bukan untuk pilot, bukan untuk pramugari, itu ketika saya lihat, dan juga bukan untuk bilang saja ground crew-nya, bukan. Tapi banyak kemudian untuk karyawan yang ada di darat, yang kemudian di kantor Bapak Ibu. Di sini yang waduh. Pertanyaan saya buat apa? Wemuk sekali. Mereka gede banget di sini. Oke, BUMN banyak yang kayak gitu, apalagi BUMN lama. Padahal ujung tombaknya dalam menghasilkan revenue, omset itu mestinya di sini. Ini nih, ini yang gede mestinya. Kalau itu lazim. Nah, si rumah sakit pengen tahu itu. Ini sebenarnya kita termasuk yang lean nggak sih, ramping nggak sih organisasinya atau tidak. Dan mereka pengen tahu kalaupun kemudian kita merugi sebenarnya biangnya apa. Mana yang kemudian kita bisa cermatin. Kalau klasifikasinya seperti ini memudahkan mereka untuk menelusuri problemnya. Gitu. Oke, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke bahasan terakhir Bapak Ibu, dan saya hanya punya waktu setengah jam. Mudah-mudahan cukup untuk mengcover bahasan terakhir ini. Perilaku biaya. Nah, tadi saya sudah ungkapkan perilaku biaya ini berkaitan dengan ya perilaku biaya. Biaya itu naik turun itu gara-gara apa, gitu ya. Atau kemudian ketika kita beraktivitas, mana biaya yang kemudian akan ikut naik dan turun, dan mana yang kemudian tetap. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3, tapi sebenarnya komponennya cuma 2 aja. Ada biaya yang tetap, fix namanya. Biaya ini bersifat tetap dalam range tertentu, dan secara unit berbanding terbalik. Di sisi lain ada biaya variabel secara total proporsional dengan perubahan volume atau aktivitas, tapi secara unit bersifat tetap. Mix itu ketika fixed cost sama variable cost jadi satu, makanya kemudian di tengah-tengah. Oke, pakai contoh aja kemudian untuk mempermudah. Di sini kita pakai contoh sewa gudang. Mau produksi banyak, mau produksi sedikit, sewa gudangnya segitu. Apalagi kalau kita sudah naikkan kontrak. Sewa peralatan, sewa mesin juga begitu. Saya mau produksi 0, produksi banyak, dalam jangka waktu tertentu sampai saya nambah mesin baru, dia biaya sewanya bakal seperti itu. Oke, itu namanya biaya tetap atau fixed cost. Ini contohnya. Nah, di sini ada biaya sewa untuk mesin pemotong. Kita sewa di $60.000 per tahun, dan kapasitas mesin potong ini kita bisa pakai untuk memotong 250.000 unit per tahun. Sehingga kalau kemudian saya bikin grafiknya, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kita bikin tabelnya dulu ya. Ini kapasitasnya saya bisa gunakan mulai dari 0 sampai 240. Biaya sewanya berapa ya? Tetap 60 mau saya pakai atau enggak, ini kan enggak dipakai ini kalau 0. Ya saya tetap harus bayar kan, 60.000. Saya pakai 180.000, saya juga tetap bayarnya 60.000. Mau saya pakai di titik optimum, maksimum kapasitas potongnya 240.000, ya saya tetap harus bayar 60.000 aja. Sehingga kalau kemudian kita bikin grafiknya, fixed cost itu bentuknya kayak gini. Saya produksi 60, dia tetap $60.000. Saya produksi 120, sorry ini agak tergeser ya Bapak Ibu. Saya produksi 180, mau saya produksi 240, nggak tetap. Oke. Tetapi ini adalah karakteristik
biaya total yang dibayarkan. Total yang saya harus bayarkan pertama berapa? 60.000. Mau saya pakai atau tidak, dia tetap 60.000. Maka ini kemudian grafiknya tetap akan ada lurus di 60.000. Tetapi kalau kita hitung per unitnya bakal berbeda. Nah, cara ngitung per unitnya bagaimana? Ini nih, grafik yang ini Bapak Ibu. Ini adalah perhitungan per unitnya. Kalau saya pakai untuk produksi 60.000, maka per unitnya 60.000 dibagi 60.000, per unitnya $1. Kalau saya gunakan untuk produksi 120.000, maka per unitnya $0,5, menurun. Kalau 60.000 saya gunakan untuk 140.000, ini menurun lagi. Sehingga kalau saya bikin grafiknya, grafik per unitnya bentuknya kayak gini Bapak Ibu. Sehingga yang namanya biaya tetap ya nggak tetap-tetap juga kalau kita hitung per unit. Dia akan menurun. Dan disinilah menjadi pemicu utama kenapa kok kemudian perusahaan itu punya atau terdorong untuk melakukan optimalisasi produksi. Tidak ingin ada yang nganggur. Karena mereka punya biaya tetap. Oke, semakin kemudian kita produksinya tinggi, maka biaya per unitnya semakin tinggi. Karena ada biaya tetap. Oke. Di sisi lain, tadi kita kenalan juga dengan biaya variabel. Biaya ini adalah biaya yang totalnya naik turun. Totalnya naik turun. Kalau saya produksinya tinggi, biayanya tinggi. Kalau saya produksinya sedikit, biayanya sedikit. Kalau saya produksinya nol, biaya ini juga nol. Nah, apa aja contoh biayanya? Biaya bahan baku, penggunaan bahan baku. Kalau saya nggak menggunakan, berarti nggak ada yang masuk ke HPP atau BPP. Atau biaya tenaga kerja langsung. Atau biaya listrik per unit produk. Kalau listriknya di luar negeri, Bapak Ibu. Kalau di sini sih kemudian di rumah saya kan ada abonemen ya namanya. Yang sebenarnya nggak cocok-cocok juga. Tapi kalau di luar negeri biaya listrik itu mulainya dari nol. Kalau nggak digunakan ya nggak kena charge. Oke. Ini contohnya, sayangnya adalah saya ambil dari textbook US ya. Jadi ya pakai cara berpikir sana. Nah, ini contohnya tadi si mesin pemotong tadi memakai untuk memotong satu itu butuh 0,1 kWh dan 1 kWh-nya itu $2. Maka per unitnya untuk motong adalah 0,2. Ini artinya apa? Grafiknya kayak gini Bapak Ibu. Sekarang kemudian berapa sih biaya totalnya kalau saya produksi 60.000? Ya 60.000 dikalikan 0,2, ini adalah biaya listrik yang harus saya bayarkan untuk menyalakan si mesin pemotong listrik. Karena kalau dia motong, dia akan kemudian harus makan listrik yang lumayan. Tetapi kalau saya gunakan 0, ya 0 dikalikan, ini mestinya 0,2 nih Bapak Ibu. 0,2, 0 dikalikan 0,2 ya tetap aja 0. Maka kemudian kalau kita ngomongin biaya variabel itu startnya di 0. Dan biaya ini akan bergerak lurus selaras dengan peningkatan volume produksi. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau biaya campuran sekarang seperti apa? Nah, biaya campuran adalah biaya gabungan antara keduanya. Ini menjadi permasalahan besar karena seringkali biaya yang ada di perusahaan adalah biaya campuran. Saya kemudian coba pakai anu saja di sini. Apa namanya? Pakai contoh sederhana gitu ya. Di sini di bulan Januari, terus bulan Mei, saya bilang saja punya tiga data deh. 2 data. Di bulan Januari, produksi saya adalah 100 unit. Di bulan Mei, saya produksi 500 unit.
Dan di bulan Juni, saya akan produksi 600 unit. Sekarang kita ngomongin biayanya. Biaya nomor 1. Ketika saya produksi 100 unit, saya biayanya 1.000. Ketika bulan Mei, saya produksi 500, biayanya juga 1.000. Pertanyaan saya, berapa biaya di bulan Juni, Bapak Ibu? Oke, sip. Thank you, Pak Rizky. Oke, kenapa kok 1.000? Karena Pak Rizky ngelihat, oh ini kan sama nih. Mau produksi 100 unit, mau produksi 500 unit, tetap sama. Maka Pak Rizky menghipotesiskan bahwa ini adalah fixed cost. Contohnya seperti itu tadi. Sama kan? Oh ini fixed cost ini. Kalau fixed cost ya jawaban saya gampang. Ini juga $1.000. Mau 600 ya juga $1.000. Sekarang, yang biaya nomor 2, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya minta untuk mengira-ngira. Berapakah biaya di bulan Juni untuk biaya nomor 2? 6.000. Oke, sip. 6.000. Terlalu gampang, Pak. Ya, biar gampang, biar cepat jawabnya gitu, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita kemudian berhipotesis bahwa ini variable cost, bukan? Kenapa? Karena ini berubah. Dari bulan Januari, Mei, ketika saya produksi 100 sama 500 berbeda. Cuman variable cost ini punya satu lagi karakteristik. Per unitnya tetap. Sehingga kemudian kita perlu ngecek, apakah per unitnya tetap? 1.000 dibagi 10, per unitnya 10. Di bulan Mei, 5.000 dibagi 500 unit, ini juga 10. Oh, oke. Berarti ini memang variable cost. Terbukti. Berarti saya tinggal mengalihkan saja 600 unit, add 10, maka jawabannya adalah. Sekarang kita masuk ke biaya nomor 3, Bapak Ibu. Berapakah biayanya di bulan Juni untuk biaya yang nomor 3? Apakah ini biaya tetap? Jelas bukan. Karena berbeda antara bulan Januari sama bulan Mei. Apakah ini biaya variabel? Oh, mungkin. Yuk kita coba. Apakah per unitnya sama? Bulan Mei per unitnya 10. Bulan Mei per unitnya 7,5. Oh, jelas. Ini bukan. Variable cost bukan. Variable fixed cost juga bukan. Ini yang kita namakan sebagai mix atau semi variable, Bapak Ibu. Ini menjadi sulit buat perencanaan. Kenapa? Karena kemudian kita tidak tahu, tidak seperti tadi. Itu intuitif kan Bapak Ibu. Kalau yang tadi fix, intuitif, oh ya bakal segitu juga. Variabel juga kita gampang, intuitif. Oh, tinggal kalikan aja dengan 10. Tetapi ini tidak bisa seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kemudian menyelesaikannya? Saya harus tahu, karena ini adalah gabungan antara keduanya, saya harus tahu berapa yang fix, berapa yang variabel. Baru saya bisa jawab, Bapak Ibu. Dan ini kemudian kenapa saya tadi menyebutkan ada konsep yang oke banget, cost behavior, tetapi seringkali informasinya itu tidak dicari atau tidak tidak dibikinkan sistem informasi. Padahal ini powerful sekali.
Kalau ada informasi itu untuk bikin perencanaan budget dan sebagainya, perencanaan profit dan sebagainya itu menjadi jauh lebih mudah. Tapi karena informasi ini seringkali diabaikan di perusahaan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, nah bagaimana kemudian cara kita menyelesaikannya? Kita harus pisahkan yang mix tadi, dipisahkan kembali berapa yang fix, berapa yang variabel. Bagaimana memisahkannya? Ada high-low. Sebenarnya ini kita mulai gunakan dari SMP, Bapak Ibu. Anak saya itu sudah mulai belajar ini, aljabar. Ada scatter plot dan ada method of least square. Nah, dari sekian ini, Bapak Ibu, kalau kita ngomongin yang cara matematis, saya menyarankan yang ini dengan yang ini aja, Pak. Kenapa? Karena begini, kalau Bapak Ibu kemudian waktunya terbatas, ingin tahu oret-oretan gitu ya, bilang saja atau menghadapi ujian gitu, ya sudah pakai high-low saja. Tetapi kalau Bapak Ibu kemudian ada komputer atau kemudian datanya juga sudah ada yang siap untuk diolah, ya kenapa juga harus pakai high-low? Lakukan atau pakai aja Excel, Excel bisa melakukannya. Atau kalau mau pakai software statistik, SPSS bisa, atau menggunakan Stata juga bisa. Kenapa kok scatter plot saya abaikan? Karena scatter plot ini kurang lebih Bapak Ibu subjektif dan ya tidak akurat. Jadi ini paling sederhana yang high-low, yang paling ya sederhana lah, tetapi tidak oke cara statistik. Kalau mau cari yang paling oke, method of least square. Jadi ini tergantung. Sedangkan scatter plot itu tengah-tengah, tidak seakurat method of least square dan tidak sederhana high-low. Method of least square ini apa Pak? Sebenarnya nama lainnya adalah regresi, Bapak. Bagi yang skripsinya dulu mungkin pakai regresi gitu, kuantitatif, ya method of least square. Oke, high-low method. Saya langsung aja ya Bapak Ibu, karena waktu saya tinggal 10 menit. Oke, caranya bagaimana? Ini dia Bapak Ibu. Ya, ini kan kemudian kita pelajari di SMP ya. Jadi ini adalah persamaan biaya di dunia ekonomi yang sebenarnya merefleksikan persamaan matematis yang ini. Y ini digantikan dengan total biaya, alfa ini kemudian akan identik dengan fixed cost, beta ini akan identik dengan variable cost. Nah, caranya kemudian seperti apa? Bapak Ibu kan tadi kalau kita bikin grafiknya, kan punya dua pengamatan tuh. Ketika saya produksi 100, 100-nya di sini nih. 100, maka biaya saya 1000 kan? Dan ketika saya produksinya 500, biaya saya adalah berapa tadi? 3750. Berarti kan punya dua koordinat nih. Nah, zaman SMP kan kemudian kita diminta untuk menghitung atau membuat persamaan matematikanya. Caranya adalah dengan menghitung dulu gradien atau betanya. Nah, beta itu sama dengan ini, Bapak Ibu. Atau kita bisa hitung, kok yang ini? Yang ini, Bapak Ibu. Atau kita bisa langsung aja hitung variable cost dengan cara mengurangkan dulu cost di koordinat kedua dengan cost koordinat pertama dibagi quantity koordinat kedua kurangi quantity koordinat pertama. Nah, sebenarnya saya ngambil angkanya dari sini kan Bapak Ibu. Januari sama Mei kan sama dengan yang tadi. Oke, saya ambilkan aja koordinat Januari sama Mei, saya masukkan ke dalam perhitungan, nah, saya bisa dapat tuh. Nah, ini yang 1000, mana ya 1000? Ini 3750 masuk sini, yang 1000 masuk sini.
500 masuk sono, yang 1000 masuk sini. Udah dia dapat variable cost-nya. Pak, kalau variable cost-nya udah dapat, terus seperti apa? Kalau sudah dapat, let's say di sini variable cost-nya 6,875, saya tinggal memasukkan saja ke persamaan. Terserah mau pakai yang bulan Januari yang biaya totalnya 1000 atau yang bulan Mei yang biaya totalnya 3.750 tadi. Ini kalau yang bulan Mei, kalau bulan Januari. Sehingga kalau sudah dimasukkan, saya dapat fixed cost-nya 6,875 tadi. Dan ketika saya masukkan ini, saya dapat fixed cost-nya yang ini 312,5. Sekarang kalau saya sudah punya persamaan ini, saya tinggal mudah aja. Kalau saya produksi 600 unit, berapa biayanya? Ya tinggal kemudian 312-nya tetap ditambahkan 6,875 kalikan aja dengan 600. Sudah ketemu. Oke. Nah, di sini kemudian menjadi jauh lebih akurat dibandingkan kita melakukan asumsi-asumsi begitu. Bilang saja asumsi-asumsi yang sifatnya kasar ya Bapak Ibu. Kalau di sini kan kemudian jadi jauh lebih oke. Tapi high low ini tidak akurat. Kenapa Bapak Ibu? Saya kembali lagi ke sini ya. Kenapa kok saya anggap akurat? Tidak akurat? Karena mana dia ya? Tidak akurat karena ini kita punya data 5. Tapi kalau high low, Bapak Ibu diminta untuk ngambil 2 saja. Bulan apa terserah. Cuman biasanya cari bulan yang paling gede, itu kemudian dipegang sama bulan yang paling rendah. Makanya nama lainnya adalah high low. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya data selama setahun, berarti kan 12 bulan. Kalau pakai cara ini, ambil 2, 10-nya dibuang. Berarti itu data semua tuh. Makanya kemudian cara statistik ini tidak terlalu oke lah. Nah, cara yang paling oke bagaimana Pak? Ya, pakai regresi. Masukkan semuanya. Nah, kalau ini dimasukkan ke Excel atau SPSS atau Stata gitu ya. Ini di-run, diregresikan, kita akan dapat data yang output seperti ini. Tinggal dibaca aja. Konstan atau konstanta zaman SMP itu adalah fixed cost kita, total fixed cost kita. Ini. Dan variable cost yang mana? Beta itu atau gradien, nama lainnya adalah koefisien, dan ini adalah koefisien. Sudah. Kita akan dapat angka-angkanya, tinggal kemudian masukkan ke dalam persamaan. Pak, kok berbeda? Iya, berbeda. Kalau saya kemudian ingin tampilkan tadi, TC yang pakai high low kan 312,5 tambah 6,875 kalikan Q. Kenapa kok berbeda? Iya, karena ini pakai semua titik, semua koordinat, semua data. Jangan yang tadi pakai 2 saja. Semakin data kita banyak akan jadi jauh berbeda perhitungan antara regresi dengan dengan high low method. Oke. Oke. Ini gunanya untuk apa, Pak? Ya tadi itu salah satunya untuk melakukan perencanaan. Kalau saya produksi sekian, berapa biayanya? Gitu. Terlebih lagi kemudian sebenarnya kalau kita bisa semua gini kan, mana yang variabel, mana yang fix, untuk perencanaan berupa bikin budget itu menjadi jauh lebih mudah. Lagi-lagi saya pernah bikinkan ini juga buat klien saya. Yang sederhana saja waktu itu. Tapi saya juga kemudian tidak tahu apakah digunakan atau tidak. Nah, untuk kemudian klien saya yang lain, yang terakhir ini, bahasan saya untuk hari ini, tadi kan kemudian ada 4. Yang terakhir adalah
judgment Bapak Ibu. Judgment itu nggak pakai perhitung-hitungan, cuma lihat aja akun-akunnya, biaya-biayanya, dan kemudian kita judge. Apakah ini variabel, apakah ini fix, apakah kemudian ini condong ke mix. Kalau condong ke mix, kita harus tahu mana yang variabel, yang mana yang fix. Nah, itu kemudian seperti itu judgment. Atau kalau mau sederhana, saya pernah juga kemudian diskusi sama klien, kita tentukan yuk, kemudian daripada kemudian sulit, yang ini lebih mendekati variabel atau fix. Udah, setelah ditentukan pakai judgment, baru kemudian kita set. Dia di variabelnya per unit berapa, dan kalau fix, dia di fix di berapa. Dan itu kemudian kita run untuk melakukan perencanaan di masa depan. Nah, tiap tahun tapi mereka harus melakukan review itu. Nge-review angkanya per unitnya berapa, yang mereka anggap variabel, dan yang mereka anggap fix itu berapa fixnya. Itu mereka harus review supaya tetap up to date dari waktu ke waktu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Go. Ya, cukup, Pak. Baik, tidak ada ya Bapak Ibu. Kita masih ketemu lagi di aspek apa itu namanya nanti di perencanaan dan pengendalian. Saya sebenarnya biasanya tidak mengajar itu, udah lama nggak mengajar itu. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa bawakan dengan baik. Dan terakhir Bapak Ibu akan ketemu saya di materi pembuatan keputusan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita ketemu lagi di pertemuan berkaitan dengan perencanaan pengendalian. Setelah ini saya kembalikan ke Mbak Felicia. Silakan Mbak Felicia. Baik, terima kasih Pak Kusnul atas materi yang telah diberikan. Wow, sangat luar biasa sekali antusias Bapak Ibu pada malam hari ini ya Pak. Ingin mengetahui tentang akuntansi biaya dan keaktifan Bapak Ibu ini membuat kelas pada malam hari ini menjadi hidup dan harapannya materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu. Sayang sekali karena kita terhalang waktu ya Bapak Ibu peserta. Sekaligus ini mengakhiri sesi pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti pada sesi selanjutnya. Dan jangan lupa saya mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, mohon segera untuk mengisi link absensi karena link absensi ini adalah bukti tanda kehadiran Bapak Ibu pada kelas malam hari ini. Sekian dari saya, Felicia selaku moderator pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga Pak Kusnul atas materi pada malam hari ini dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih Pak Kusno. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.